kerja full itu 10 jam. 10 jam. 10 jam. Dikasih mes. Dikasih mes. Tempat tinggal ya. Ya. Dikasih makan. Makan berapa kali itu? Bebas. Makan bebas. Makan bebas. Makan bebas. Makan bebas. Oh. Makan cacing. Hah? Bebas. Makan batu. Selamat datang di Serupa Podcast episode ke 1400. 1000 berapa? Berapa 1000. sebetulnya 1000. episode kita nih? 15. 15. Episode 15. Episode 16. Bukan Kita 1400. 1400. Kita episode 16. Cuma Viewersnya aku berapa viewersnya? viewersnya udah 7 juta. 7 juta. Dikurang 6 juta 900. Aslinya. Viewernya 7, video yang diupload 16. 16 iya. asli. Asli. Untuk kalian ya. 35. 35. Subscribernya 35, tapi enggak apa-apa. Banyak. 35. Itu kalau Udah banyak. semua Itu ya? kalau satu rumah ini penuh. Kawan-kawan semua tuh ya. Kawan-kawan ada akunku 5. Ada akunku 5 tambah itu. 30 kawan. Aku belum subscribe lagi. Udah. Untuk episode ini kita akan membahas tentang pekerjaan ini. Membahas tentang pekerjaan dan gaji, salary. Salary yang tidak sesuai dengan job desk-nya. Oh gitu. Sebenarnya ini episode tentang buruh. Buruh apapun ya. Buruh lupa. Nah, buruh rupa, buruh pabrik. Di sini juga Pemain Smackdown gajinya itu main Smackdown gaji. sangat sesuai. Dengan ketidakadilan matinya. Smackdown masalahnya acting, Smackdown. Aku tahu Smackdown acting, entertain. Entertain. Smackdown acting, cuma kan berdarah-berdarah. Cuma acting masalahnya. Acting baru. Iya, Allah. Ih, aneh kali dia yang bilang semalam. Aku udah Smackdown percaya itu acting. loh. Aku pun percaya kalau itu nyata loh. Iya. Ya Allah. Di umur berapa Bang percaya tahu itu settingan? Di umur berapa? Kayaknya enggak settingan. Aku lagi settingan. Ada tuh cuplikannya Kadang- di YouTube. Karena ada yang raw gitu kan. Enggak tahu lah kalau itu. Ada cuplikannya di YouTube. Kalau orang tuh membahas settingan di Settingan. Iya, memang settingan, tapi betul ya. Gara-gara nonton itu ada yang berubah kali sudut pandang sama Smackdown. Settingan. Aku umur SMK udah tahu itu settingan. SMK. SMK. Umur berapa SMK enggak tahu aku. 16. 16-an, 16 17 lah tahu itu settingan. Selama SMP masih itulah ya. Enggak nonton Smackdown. Enggak boleh Di blacklist. Nggak nonton Smackdown. Aku SMA udah beli TV di rumahku. Jadi tengah-tengah malam itu ada Smackdown Smackdown Jepang. Smackdown Jepang. Ada Smackdown Jepang, sumpah. Telanjang. Mainnya enggak telanjang. Mainnya memang perempuan. Pakai sepak. Mainnya enggak perempuan pakaian Smackdown aja. Bersport lah ya, bersport. Iya, Pakaian Smackdown. Sport bra. Sport bra gitu. Cuma ada yang pakai dressnya kayak pakaian renang, ada gitu-gitu Smackdownnya. Mukanya bececet memang orang Jepang itu. Itu lebih seru Pak, karena berisik. Berisik Jepang. Wah gitu. Kayak gitu. Kayak sikit-sikit dia ngomong. Iya. Sikit-sikit teriak. Wah gitu. Kalau Smackdown di luar kan ya gini aja. Baru tahu ada Smackdown Jepang ya. Seru kali Pak. Yang Smackdown. jagonya lah siapa? Yang biasa Rey Mysterio-nya di situ. Mukanya pokoknya kayak personil kuburan. Ingat aku, cuma nggak tahu namanya siapa. Ya, nama Jepang Iya. apa? Nggak, mana tak hafal Pak? Milan Kusuma. Milan Kusuma namanya. Mukanya becet kayak personil Kiss. Kalau kalian tahu band Kiss sama personil kuburan. Kuburan tahu tuh. Dia pendek. Kakak itu Lincah. cuma lincah kali Pak. Patah-patahkan leher orang, suap, loncat, gila kali. Mahal Di situ. gajinya tuh? Jam 1, habis itu dimatikan bapakku katanya. Jangan nonton itu katanya. Bukan untuk anak-anak Kok itu. ada disiarkan di TV Indonesia? Di NHK Pak, aku nontonnya. Channel NHK. NHK channel Jepang. Channel Jepang. Di situ ada sumo. Aku nonton sumo pertama kali di channel itu. Nonton sumo. Seru kali nonton sumo, Pak. Seru kali. Parabola kan? Iya, parabola memang. Di kampung kita tidak ada parabola, Abang. Ada. Kalian nonton sumo kapan pertama kali? Aku sampai sekarang kayaknya belum ingat aku. Nggak pernah. Nggak pernah kayaknya. Ya Allah, seru kali Pak nonton sumo, Pak. Nggak pernah aku. Mereka kuda-kuda dulu dari lingkaran ini. Siapa yang bisa jatuhkan lawannya di luar lingkaran itu kalah. Iya. Kawannya yang kalah. Tahu. Tabrak Pak.
tup sekali ya kan. Ininya kan gerak kulitnya, lambat gerak. Seru ya. Kan ya. Ada adegan slow motion-nya. Cuma ini bicepnya ini besar. Orang itu pukul-pukulan apa dorong-dorongan? Dorong-dorongan. Dorong-dorongan. Ya, bulat. Sama Basicnya bulat. banting-bantingan. Banting-bantingan. Oh. Megang satu-satu. Gitu. Jadi kali ini kita bakal bahas apa nih? Sungguh mungkin kan? Mungkin kan? Iya, gaji. Kita bahas tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan gaji. Nah, aku yakin kalau semua di sini itu pernah bekerja. Ya kan? Pernah bekerja, pernah jadi mantan pekerja gitu. Walaupun sekarang ada yang nganggur. Nggak, alasan berhenti itu pasti ada, masing-masing individu tuh pasti ada alasan berhenti karena nggak sesuai lah gajinya, karena nggak cocok lah kehidupannya, Ya. karena nggak siap dengan tekanannya dan sebagainya gitu. Ya. Kalau dari Bang Gali, karena Bang Gali yang bawa tema ini, aku mau tanya, isu apa ini yang mau dielaborasikan di sini, mau kita diskusikan? Apa sebagai sudut pandangnya sebagai apa nih? Sebagai manajer? Sebagai HR lah ya. SR. SR. SR itu Human Relation. Recruitment. Ya. Human Relation Recruitmentship. Ya, begitu ya. SR. Sebagai SR. human resource. Human Human resource. resource. Ya. Oke. Aku mau itu sih Bang, ngangkat tentang banyaknya kasus-kasus yang terjadi yang katanya banyak pengangguran. Tetapi setelah diberikan lapangan pekerjaan, yang mendaftar seperti tidak ada niat untuk bekerja, untuk mengurangi angka pengangguran itu. Paham. Iya. Gitu. Ya. Kalau bahas-bahas masalah gaji. Beda dong itu masalah yang mau kita bahas hari ini. Tapi itu berkaitan. Berkaitan. Kenapa? Berkaitannya Karena kenapa? kebanyakannya kayak gini. Ih, gila, kerjanya sampai 12 jam. Gajinya cuma segini. Nah, gitu. Gitu. Emang iyalah. Tapi kalau bahas masalah gaji ini, aku identik kali dengan yang namanya UMR. UMR, upah minimum rata-rata. Upah minimum rata-rata. Betul. Nah, Betul. bukan regional. Rata-rata ya. Rata-rata. UMR, kayaknya UMR itu yang ciptakan pemerintah kan, Bang? Pemerintah. betul. Pemerintah setempat atau pemerintah pusat? Kan? Pemerintah setempat atau pemerintah pusat. Ya, Ya, betul. antara dua itu. Ya. Nah, menurutku UMR itu diciptakan pemerintah hanya untuk hidup. Hanya untuk hidup, betul. Hanya untuk hidup. Jadi Ya. seseorang kalau bekerja di tebing tinggi kita bilang. Iya. Nah, dia mendapatkan UMR tebing tinggi. Iya. Berarti dia sudah dikatakan kalau dia layak hidup di tebing tinggi. Nah, kadang-kadang UMR itu hanya cukup untuk hidup. Betul. Hanya cukup untuk hidup dengan harga barang yang semakin melonjak, gaji yang tetap begitu saja. Apalah yang untuk kita tabung itu sangat sedikit jumlah yang bisa kita tabung, bahkan minis, bahkan nggak mungkin kita untuk menabung uang UMR itu. Iya. gaji kita. Iya. Tapi Bang, Pas-pasan untuk hidup. nggak banyak, nggak sedikit. Nggak sedikit lapangan pekerjaan yang membuat di bawah UMR. Asli. Itu kenapa kejadian Bahkan, itu? ini kan dari pemerintah ya. Ya. UMR kan dari pemerintah kan, yang Betul, menentukan kan, betul. berdasarkan pendapatan per kapita biasanya. Ya. Ya kan, sejauh apa ekonomi berkembang di tempat Ya. tersebut. Pendapatan per kapita itu bisa dijelaskan nggak ke Kami adik-adik ini? Kalau pendapatan per kapita itu menurut aku ya, pendapatan per kapita itu adalah minimal pendapatan per kepala, per orang, per kartu orang. keluarga, Oh. per kartu keluarga gitu. Paham. Jadi pendapatan per kapita itu dihitung biasanya dari seberapa besar ekonomi yang terjadi. Contoh, daya beli masyarakat sama pendapatan. Nah, itu dihitung dari situ gitu. Ya, Makanya dapat suatu angka. Nah, kalau kita bilang sekarang pendapatan UMR di tebing, aku kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah itu 2.800.000 atau 2.100.000, aku lupa. 3 juta sekarang. 3 juta. 3 juta ya? 3 juta. 2025 3 juta. Iya. UMR-nya. Tapi pemerintah sendiri untuk kita, karena kan aku pernah kerja di pemerintah lama, Bang. Ya kan? Untuk kita yang bekerja di pemerintah, nggak banyak yang bilang, yang ngaku bahwasanya gajinya di bawah UMR. Oh, kalau boleh tahu di bagian apa, Bang? Guru honorer. Wow. Membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak juga. Iya kan?
Kan gitu. Guru udah rendah nih. Guru udah rendah nih gajinya. Honorer lagi nih. Lah kok ada honorer yang lebih Ya rendah itu, lagi? gitu loh. Gimana kehidupannya? Guru Bingung. Atau honor pembantu. Honor itu kan bukan ini ya. Oh ya, aku bukan- sempat lagi jadi honor pembantu. Iya. Pengganti selain Pengganti. guru pengganti. Nah itu atau honor Cabutan. honor yang gini lah. Kita bilang honor Pemda deh. Ya. Honor pemerintah daerah. Honor pemerintah daerah itu adalah Gajinya, seseorang ya. yang membantu pekerjaan negara, Ya. tetapi tidak diberikan SK. Ya, betul. Dia tidak diberikan betul. SK, Ya. PNS, CPNS atau Ya. apapun gitu. Jadi kalau misalnya kau keluar tidak mendapatkan apapun, Ya, betul. kan gitu. Betul. Nah itu Ya. gajinya Hmm. setengah dari UMR tebing yang aku tahu sampai sekarang. Ya Allah. Yang aku tahu sampai sekarang. Dan kurasa itu nggak cuma di sini sih. Kayaknya itu merata lah. Iya, merata. Merata lah. Kalau nggak- di Bang kita nggak cerita di Sumut ya. Plus Kurasa 26 ya? di mana-mana ya. Plus 26. plus 26 ya. Plus 26 ya. kita. Iya. Di satu negara tercinta ini kayak gitu loh. Di Jawa, di Papua, di Aceh, di Sumatera. Kurasa semua kayak Asli, itu asli. sih. Asli sih. Karena yang nggak masuk akal itu gitu. Kenapa bisa pemerintah menetapkan UMR tapi pemerintah sendiri kita yang kerja di instansi negara gajinya di bawah Asli. dari UMR, Pak. Ya. Nah itu yang mau kita bahas gitu loh. Terlepas kalau aku ngambil sudut pandangnya dari dunia kuliner kan, UMKM gitu. Tapi abang sendiri sudah menerapkan itu nggak? Sudah memberdayakan gaji yang layak nggak untuk ini? Kalau dari aku pribadi layak. Tapi kalau dihitung UMR belum. Belum. Dan proses untuk menaikkan itu agak lama atau dimungkinkan? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Tapi dengan kondisi yang sekarang itu sangat berat. Berada. Sangat berat. Karena daya beli juga untuk pelanggan, untuk customer daya beli turun. Kalau bilang daya beli, setuju nggak kalian jadi lingkaran setan? Iya benar, Ya. setuju. Menurutku daya beli jadi berkurang itu karena salah satu faktornya gaji yang nggak sesuai. Asli. Karena kalau kita ini penting lah ya kan. Ya, betul. Kalau Betul. digaji sesuai aja, pasti orang royal. Betul. Betul. Betul ya. Betul. Repeat order ya tuh ya kan? Iya. Tetap beli situ aja. Nah itu kan. Karena tebing ya seingatku ya segini aja tebing, nggak pernah lebih gede dari ini. Iya, tebing itu bukan kota wisata. Nah. Apa yang mau kita jual di tebing? Nggak ada kan. Banyak Sergei. Ya. Banyak Sergei dan daerah-daerah lain lah. Banyak Betul, Medan betul, juga betul. gitu loh. Nggak, kalau kotanya spek ini berarti perputaran uangnya ya sekitar gitu-gitu aja masalahnya. Kok daya beli kurang berarti ada suatu hal yang berpengaruh tentang pendapatan orangnya kan, masyarakatnya betul. gitu. Setuju. Makanya karena kita kan kalau kami mau naikkan gaji, kami kan berdasarkan omset ya. Ya. Kan pasti berdasarkan omset. Karena nggak mungkin juga gaji terlalu besar sementara omsetnya juga nggak memungkinkan untuk itu. Betul. Gitu loh. Karena Omsetnya kita bukan pas-pasan. pemerintah. Ya, betul. Kita bukan pemerintah, kita tidak ada suntikan dana sedikit pun. Betul. Bahkan kita dimintai pajak ya. Kita dimintai pajak. Harus bayar pajak setiap bulan. Lapor itu pajak. Berarti udah nggak UMK lagi dong usaha bang. UMK bang? Kenapa Pajak dipajak? aja. Karena sekarang ada pajak UMK, tapi kalau pajak restoran, nah gini, pajak restoran itu yang aku tahu 10, sekarang kayaknya udah 12% ya pajak. Pajak itu 12% Pak. 12%. Iya kan? Pajak 12%, kayak kita ke KFC. Iya. Yang ada brand-brand besar Jeko gitu, itu potongannya 11 atau 12% kan? Ya, Kalau pajak UMKM itu 3% Bang. 3% Dari omset. Dari omset. Omset. Itu memang udah ada peraturannya kan? Itu sudah ada peraturan, nggak tahu di luar daerah ya, di tebing tinggi udah ada. Wow. Di tebing tinggi sudah ada. Bentar. Atau- Aku cek dulu ya. Iya. Lanjut. Takut lagi. Lanjut terus. 13 menit jalan. Aman. Takut mati sumpah. Karena semalam mati, 6 menit mati. Nah kalau di tebing itu memang itu nggak tahu ya di luar daerah ya, tapi yang di tebing memang udah seperti itu. Jadi kita ini sudahlah tidak bisa membuat gaji itu untuk mengikuti UMR, terus kita dikenakan pajak lagi oleh pemerintah, Asli. terus daya beli juga Iya itu loh. berkurang. Udahlah itu. Dan tapi aku penasaran tadi bang, dari 3% itu apa semua dikenakan ini UMKM? Heeh. Atau ada syaratnya minimal berapa omsetnya yang didapatkan? Eh, Dikenakan pajak 3%.
Nah ini yang agak aku bahas ini sebenarnya sensitif ya, karena ini berlaku sama aku ya. Jadi aku ngobrolnya gini, aku bilangnya itu sebenarnya nggak merata bang. Nggak merata. Jadi tembakannya gini, oh ada usaha baru buka nih, oh rame nih, langsung aja kena pajak. Nggak peduli dia berapa omsetnya, berapa tarik profitnya, apa semua itu nggak peduli. Berarti pajak yang dikenakan itu apa? Dari situ. Pajak usaha aja. Pajak usaha. Pajak pendirian usaha. Pajak usaha. Oh, mungkin karena ini ya, usaha-usaha yang memang udah ada izinnya dikenakan pajak UMKM. Kurasa. Ya kalau misalnya kita bahas kayak gitu, kenapa bisa berdiri usaha tapi nggak punya izin bang? Banyak UMKM yang nggak punya izin. Ya itu tadi, kenapa bisa berdiri? Rancu dong. Ya kan bang Robi? Iya asli. Asli kan? Nah ini aku mau tanya juga sama Bagali nih. Abang semalam sempat berdebat di kolom komentar siapa gitu. Iya. Nah itu permasalahannya tentang apa coba? Oh gini. Jadi kemarin ada masuk di Instagram. Iya. Masuk di Instagram kayak gini. Ada owner jualan sate. Iya. Owner jualan sate. Terus dia ada jawab pertanyaan kayak gini. Ada pertanyaan dari netizen. Bos, kalau digaji 1,2 juta dengan 1,5 juta dengan jam kerja yang 12 juta 12 jam. 12 jam. 12 juta. Gajinya 1,5. Gila. Tapi bekerjanya 12 jam. 12 jam. Itu kayak nggak bekerja, itu dikerjain. Oh, itu dikerjain katanya. Ya, itu quote unquote-nya di dunia kuliner ya. Ya. Menurut abang? Menurut aku gini. Jadi semalam ada yang balas gini, itu bukan kerja, itu dikerjain. Terus ada juga yang bilang, ya nggak mungkin lah segitu, masa segitu, itu artinya kita ditokoi apa semua kan gitu. Ya. Jadi aku sebagai orang yang kebetulan berkecimpung di dunia kuliner, Menurut abang gimana? nah aku balas gini, ya udah, semoga kau jadi owner. Ya. Aku bilang, sebagai kau owner atau orang yang bisa ngambil keputusan atas itu, kau bisa memberikan kepada karyawanmu yang lebih layak. Artinya berarti dia di situ kan keberatannya dua tuh. Yang pertama gajinya 1,5. Ya. Yang kedua keberatannya 12 jam kerja. Betul. Di dalam dunia kuliner 12 jam kerja itu sudah memang sedemikian rupa dibuat. Kenapa? Karena kita kan bukanya kan dari pagi atau jam 10 pagi sampai kan ke malam tuh. Ya. Dunia kuliner kan kayak gitu. Betul. Nah, kalau kurang dari itu, gimana mau tarik omset? Ya. Ya kan? Gimana mau capai target? Ya. Jadi sebenarnya dunia kuliner itu memang sudah 12 jam dan gajinya itu tergantung memang. Kalau dia bilang 1,5 kesikitan, itu tergantung, lihat dulu timnya berapa. Ya, betul. Kan gitu. Ya. Yang kedua omset yang dapatkan berapa. Ya. Jadi dia keberatan di situ. Jadi aku bilang gini, ya udah semoga kau nanti jadi owner, kau bisa kasih timmu kerja 8 jam, Ya. gaji di atas itu, Ya. dan Sabtu Minggu liburkan aja sekalian. Oh iya betul. Kenapa? Jadi, Karena ya, dia keberatannya betul, di situ betul. kan. Iya betul. Ada balance di situ ya, ada keseimbangan di situ. Ada ya. ketimpangan di situ. Betul, betul, Kan betul, gitu. betul. Jadi artinya dia mungkin cuma lihat sebagai sudut pandang pekerja. Namanya pekerja. Betul. Nggak mau kerja yang terlalu capek. Ya. Kalau bisa tanggal merah orang rame-rame libur dia ikut libur. Gajinya tetap jalan. Gajinya tetap jalan. Asli. Tapi jangan juga jam kerjanya kebanyakan. Betul. Terus ya tinggi gitu loh. Ya, ya, Sementara dia nggak mikir resiko owner apa. Ya. Kalau misalnya omset minus, gaji karyawan tetap harus jalan. Betul. Kalau misalnya dia dari awal buat usaha itu ngutang sana sini dia nggak peduli. Kan gitu. Banyak nih faktornya nih gitu loh. Makanya maksud menurutku itu satu hal yang apa ya? Yang nggak apple to apple. Asli. Yang nggak apple to apple. Karena dia mempermasalahkan 12 jam kerja dan gaji 1,5. Iya. Dan Nah. gaji 1,5. Ini aja sih bang, kalau ada karyawan mikir kan ini kayak mana risikonya, bagus dia buka usaha sendiri. Itu betul. Ya kan berarti kan memang kalau kita udah membuka usaha, berarti kan kita memang udah siap menanggung resikonya itu. Ngapain lagi pekerja mikirkan itu? Tapi- Terus dia kan memang melaksanakan SOP aja. Betul. Tapi bang, dalam sebelum dia masuk ke situ, dia kan ada rekrutmen bang. Kan sudah dikasih tahu jam Iya. kerja. Kan Iya. sudah dikasih tahu gaji. Iya. Siap nggak dengan itu? dengan ketentuan seperti Kenapa itu? setelah mungkin 3 atau seminggu dia baru ngeluh babu? Gimana Iya, coba? Iya.
Sedangkan Dari hitam awal di atas putihnya interviewnya ya. kan sudah seperti itu. Betul. Kita kerjanya segini ya, gajinya segini ya. Kalau ada ini dapat bonus mungkin capai target kan semua kan gitu. Ya. Dan dia masuk pun dengan kesadaran penuh kan nggak dinotis dalam keadaan mabuk. ya, nggak ada. kecuali dibilang kita kerja 12 jam, gajimu 1,5. Tiba-tiba dalam pekerjaan jadi naik 14 jam, 13 jam. betul. Itu mungkin. Nah, berarti harus ada bonus lah untuk dia. Harus ada bonus, ada gaji uang lemburnya lemburnya dibayar Ya. kan begitu. Itu pengecualian. Pengecualian. Begitu. Nah, kalau menurut Lapli nih. Nah, Diam aja tadi. Seru kan dengerin podcast di dalam podcast. nonton podcast sambil podcast. Aneh kali. Menurutmu gimana kalau kita pekerja nih karyawan, terus digaji rendah? Karena kau sempat kerja juga ya, aku tengok ya. iya. Digaji rendah, tapi job desk-nya banyak gitu. Ya dikerjain tadi. Kau merasa dikerjain berarti? Iya. Atau kau Kalau gambaran dari aku ya, kenapa aku jawab Bang Gali tadi, kenapa aku mau aja masuk, walaupun udah dijelasi sebelumnya. Ya. Kebutuhan Pak. Oh, Cuman betul. ya mau nggak mau ya masuk aja lah dulu daripada nggak ada pendapatan. Betul. Cuman kan kalau dari kesadaran itu rasanya Iya. Ya kayaknya sih ya betul. nggak worth it aja. Iya, gitu, iya. gitu. Cuma karena butuh itu ya. Iya. Dan pun mungkin untuk memperkaya pengalaman gitu-gitu. Nah. Ada istilah itu. Tidak Cuma ada ya. istilah itulah apalah. Nah, yang awak tengok setelah orang bekerja di situ, dia ngerasa nggak sesuai bang sama apa yang dia keluarkan Iya. dari transportasi. Effortnya, aja, betul, dia udah betul. berapa. Iya. Ya kan itu. Iya. Kalau abang nyuruh karyawan abang coba sesekali kalian ngerasain jadi owner, coba owner sesekali ngerasain jadi Jadi karyawan asli. Kan Asli. udah. Gimana sih Rumah orang itu? bicara, Ya. naik pariu. Sebenarnya kayak mana ya ngomongnya? Kalau aku sih mikirnya owner yang berhasil itu adalah memang owner yang sudah pernah jadi karyawan, Pak. Iya. Makanya dia bisa bikin Betul. sistem, dia bisa memperbaiki kesalahan yang Ya, ini gitu loh. tahu keadaannya Tahu kan. keadaannya karena Keluhannya gini, apa. kalau ditarik ini ke usaha yang aku inilah ya. Mm-mm. Kami gaji 2 juta, Pak. Ya. Gaji 2 juta, jam kerja 12 jam, ada istirahat 2 jam. Artinya jam kerja full itu 10 jam. 10 jam. 10 jam. Dikasih mes, Dikasih mes. Dikasih mes. Tempat tinggal ya. ya. Dikasih makan Makan berapa kali itu? bebas. Makan bebas. Makan bebas. Makan bebas. Makan bebas. Oh. Makan cacing. Hah? Bebas. Makan batu. Kok makan bebas asalkan jangan ada yang di sini. Wah, cari makan bebas sama tanah. Makan bebas kecuali yang biasanya sih dijual F&B biasa tuh. Kecuali yang dijual ya kayak ayam, kayak ikan Oh, apa semua gitu. tuh. Yang lainnya bebas lah. Perintahnya bebas. Kayak tempe, tahu, terong apa semua itu bebas. Makan sampai nangis. Nah, Kok bebas makan semuanya, tapi nasi aja. Yuk, lauknya nasi lagi toh. Nasi tapi lawan nasi. enggak lah. Bahkan ya kayak gitulah. Biasanya orang-orang yang udah lama di F&B itu udah tahu gitu. Iya. Dan kami kasih juga uang makan. Oh, betul. Artinya betul. gini. Dia bisa beli tempat lain. Bukan. Dia bisa uang itu dialokasikan untuk beli lauk, dimasak di tempat, Pak. Oh, gitu. Fair dong. Harusnya enggak, maksudku kalau udah dikasih uang harusnya dia beli dimanapun bebas walau Iya. dan tempat rivalnya pun bisa dibeli. Bisa, tapi Biasanya biasanya makan tempat rivalnya enak kali nih Pak. nggak masalah sih. Coba. Sebenarnya bisa, cuman itu kan untuk globalisasi per outlet bukan Iya, per orang. betul. Kalau itu ya. Bukan per orang kan, per outlet. Dikasih per outlet, dikasih laundry lagi kan. Mantap kali. Nah, itu juga masih banyak yang ngeluh kan. Nah. Itu yang mau ini. Betul sih, ya. Kadang-kadang orang cuma lihat gaji pokoknya aja, tapi nggak dilihat fasilitas apa yang disediakan. Iya. Betul. Ya, kalau dikali-kali pun mungkin fasilitasnya per bulan itu udah tercover dari situ. Tercover lah, Pak. Nah, Kalau dia mungkin. nge-mes aja dia udah jelas nggak perlu Ya. lagi internet, Ya, betul. ya kan? Ya, biaya Paket internet, data udah di biaya situ. paket udah di situ. Kalau dia nge-mes juga dia makan, artinya selagi dia memang tahan makan yang itu aja. Ya. Kayak tahu tempe, ya Betul. sekali dia mungkin Iya. mau beli apa kan ada uang makan tuh. Bener. Beli tahu. Enggak lah, tapi ikan, tapi ayam gitu loh. Mungkin tempat Bang Gali ya bagusnya kayak gitu kan, cuman kan banyak realitanya yang malah Banyak, Pak. Ini kan. Banyak, Pak. Banyak. Hmm. Kayak kompetitor kita juga banyak. Dia mungkin Ya. cuma dikasih
ya udah kau makan ayam udah contohnya. Tuh gaji berapa, orangnya berapa, omset berapa gitu. Banyak. Berarti udah bisa dibilang 2 juta itu bersih lah ya. 2 juta itu sebenarnya bersih. Ya. Tinggal Betul. tinggal lagi gimana dia ngaturnya kan. Kalau itu ya. Dan gitu pun kita juga udah berusaha kok untuk buat bersupaya gimana karyawan itu nyaman. Kita juga pikirkan dia. Ya. Tapi masih banyak juga yang ya kayak gitu tadi. Ya, itulah mungkin karena dia lihat gaji pokoknya bersihnya berapa gitu dan dibanding-bandingkan dengan gaji kawan-kawannya mungkin karena ada faktor lingkungan juga kan dulu. Iya, itu Nah, aku kerja di sini di F&B juga tapi gajiku segini. Mungkin dia nggak dapat fasilitas yang lain itu, Betul. cuma gaji pokoknya aja. Jadi dia bandingkan, kok kecil kali gajiku gitu. Dan Ditipu aku ini, udah jauh-jauh aku jual ginjal aku di sini kan. Sialnya banyak statement yang ku dengar gini. Masa aku libur hari weekend atau tanggal merah nggak boleh, sementara itu kan untuk F&B kan tanggal yang sakral ya, Iya, artinya betul. sebisa mungkin tim full Iya, tim betul, kan? betul. Untuk betul. mengcover banyaknya pelanggan kan. Betul. Ya Namanya di hari kita kan libur. pelayanan kan. Betul. Sama kayak Kebalikannya ya. sama kayak kita kerja di SPBU. Ya. Mana boleh tanggal merah libur, Pak? Nggak boleh. Indomaret, Alfamart, soalan-soalan gitu mana boleh, Pak? Ya. Ramayana yang besar-besar, mall-mall gitu mana boleh libur kan tanggal merah. Dia kan liburnya memang di hari-hari weekday, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ya kan? Kadang-kadang ada off juga orang itu. Kan ada off juga Ya, sih, off juga, dikasih betul. off, bukan nggak dikasih off nih Ya. gitu loh. Tapi banyak yang bilang, ih kawanku enak ya 17 Agustus bisa libur. Ya bisa libur, cuman kan ada konsekuensinya Pak. Mungkin potongan, kok tiba-tiba potongannya bisa sampai 300.000, berapa persen dari Oh, iya, gajiku, kok betul. kejam kali. Sementara itu memang Aku pengen lihat. tanggal-tanggal segitu itu adalah tanggal-tanggal untuk orang F&B, untuk orang pelayanan kayak mall, kayak SPBU itu kan tempatnya cari omset Betul, gitu loh. betul, Rame-ramenya pelanggan datang. Ya. Kenapa dia harus libur? Berarti harus terima dong konsekuensinya gitu loh. Apakah mau dikasih SP atau apa karena libur di hari itu kan gitu. Ya. Nah, kalau dibilang dengan gaji segitu dan gaya hidup sekarang semakin tinggi, barang-barang semakin tinggi, apakah masih menurut Abang masih cocok nggak untuk digaji sepersekian gitu dari gaji yang Abang sebut tadi? Masih layak nggak manusia ini yang bekerja dimanapun ya sekarang ini di Indonesia digaji seperti itu? Dengan harga barang yang semakin naik, harga minyak semakin naik, apapun semakin naik, emas semakin naik. Iya. Asu kali emas. Pertanyaannya, ini mau bekerja untuk menopang gaya hidup kah? Ya. Atau Iya, memang iya. untuk memenuhi kebutuhan? Ya, harusnya memenuhi kebutuhan hidup. Cuma tuntutan zaman sekarang kayaknya gaya hidup juga jadi bagian dari kehidupan itu, gitu. Oke, Nah, kalau kalau kita dilihat cerita gitu. kayak gitu Bang, berarti nggak akan cukup. Nggak akan cukup Nggak ya. akan cukup. Kenapa aku bilang nggak akan cukup? Karena kita kerja gaji pun 5 juta untuk memenuhi gaya hidup. Oh, kan? kalau itu ya. Ya kan? Kalau Gaya itu hidupnya ya. gimana dulu Betul, deh, betul, gitu. betul. Gaya hidup yang gimana dulu deh? Inilah kita bilang. Nah. Untuk ini. Untuk rokok untuk apa Nah, semua ini kan itu. gaya hidup nih. Betul. Nah, gini, ngopi menurut Ngopi. Abang. Ngopi Itu gaya gaya hidup. hidup apa kebutuhan? Ngopi Gaya gaya hidup hidup lah, Pak. Gaya hidup tuh. Misalnya ada orang yang beranggapan kopi itu sebagai kebutuhan, aku nggak cukup nih untuk ngopi, Iya. untuk kebutuhanku itu gimana? Kadang-kadang ada orang belum kena kopi, puding kali Ah. aku belum kena kopi nih. Kalau kayak gitu cara ngatasinya adalah dia harus kontrol. Iya betul juga. Kontrol kalau misalnya dulu ngopi tiap hari, ya kan? Dicek kolesterolnya. Harus dikurang-kurangi. Kolesterolnya udah berapa, Karena gini, asam urat ya kan? Karena kan logikanya gini, Pli. Kalau misalnya lah ada orang bilang, aku nggak bisa nih untuk uang ngopiku nggak cukup. Iya. Pertanyaannya, dia bisa ngomong kayak gitu. Berarti sebelumnya dia tiap hari ngopi. Betul. Betul kan? Iya. Berarti pendapatan dia lebih besar daripada itu. Betul. Kenapa dia bisa keluar dari situ Oh, dan ngambil beralih sini? paham, Sementara dia udah paham nih, ini bakal kurang. Iya dong. Fair kan? Fair. Bisa aja kan kita stok kopi kan, apalagi kan sekarang Iya. bikin kopi kan gampang, banyak tutorial. Banyak Betul, tutorialnya. Lebih hemat. Bisa Lebih hemat. bikin Nggak sendiri perlu- ya. nggak perlu ke bikin coffee sendiri shop, bisa gitu loh. betul. Bapak kita dulu kayak mana? Setiap hari ngopi ya, tiap malam. Mm-mm. Tapi nggak pernah ke kopi Ya. Kopi shop. Kopi Yang bubuk penting aja kopi ya. hitam Kopi sama hitam. gula kan. Nah, gorengan. Gorengan. Itu bonus tuh gorengan. Bonus tuh. Gorengan bonus tuh, minimal ada kopinya gitu loh. Betul. Jadi lapar Bang Riz. Jadi lapar Bang Riz Nah, buat iya, gorengan. lapar. Atau kok ada gengsi kok di rumah. Harus kopi shop. Kopi. Enggak, aku tadi mau bilang ini, bapakku bikin kopi juga di rumah. Cuman kopi dibawa ke kopi shop.
Ya itu Jadi kawan. itu lebih menghemat budget sih ya. Cuma agak kesal orang coffee shopnya. Kok tiba-tiba bawa ini termos. Kopi sendiri. Wah, termos bapak ini diraciknya di situ. Jadi barista Iya. dia. barista. Sekarang Tempat jadi orang. skill. Atau nongkrong ke kopi shop cuma pesan espresso. Dia bawa es. Dia bawa es, Wah, bawa es. Jadi Amerika. Ya Allah. Ini tuang katanya. Jadi sanggit. Iya. Banyak loh. Banyak. Itu kan salah satu Banyak. penghemat juga. Banyak. Nggak masalah. Tapi mantap sih, tapi oke sih, oke sih. Sebuah trik untuk menghemat itu. Karena ya memang kebutuhan hidup kan. Ya bisa diakali lah kebutuhan hidup itu kan. Bisa, kan. bisa. Nah, kalau tujuannya untuk kebutuhan hidup ini tercukupi nggak, Bang? Kalau dari Abang bilang tadi, dengan semua fasilitas yang Abang kasih itu dan gaji pokoknya berapa tadi? 2 juta. 2 juta. 2 jutaan. Nah, cukup nggak? Harus di situ. Bang. Tapi dengan pendapatan per dengan Ya. ini ya, kebutuhan bahan-bahan pokok di tebing tinggi ya cukup. Bang. Tapi kenapa banyak yang ngeluh, gaji segini nggak cukup? Apa faktornya kira-kira, Bang? Apa faktor mereka itu mengeluhkan bahwa semua itu nggak cukup? Apa ya? Kalau aku sih Kurang bersyukur. itu pasti. Itu udah raja terakhir. Habis lah ini. Apa ngapain kita podcast? Nah, Mau bahas apa? kalau itu udah jelas. Tapi kalau kita lihat dari kehidupan nyatanya, itu biasanya dikarenakan karena memang faktor bersosialisasi yang tinggi. Asli. Artinya gini. Asli. Ngejar aku gaya nih- hidup orang ya. Bukan. Sial lagi deh. Aku ada circle sama orang abang-abang. Ya. Abis itu aku ada circle lagi di tempat lain. Oh, Circle betul. gue bisa sampai 7. Oh, betul. Dan itu harus kupenuhi semua circleku, Pak. Wah, capek kali. Kurang dong. Capek kali. Satu capek. Anggaplah itu buat kita happy. Iya. Itu keluarkan Recharge, dopamin, betul. bikin kita senang Iya. apa semua. Iya. Tapi kan nggak akan cukup kalau kita ngikuti semua circle kita. Betul. Kenapa? Belum tentu. Contoh nih, yang di sini kita punya 10.000 sekali nongkrong habis. Iya. Yang di sana punya 10.000 sekali nongkrong habis. Sementara kita harus mengeluarkan 20.000 untuk nongkrong di sini dan di Iya. sana. Oh, kawan-kawan ini cuma mengeluarkan 10.000 aja. Iya, kita Ya, juga. masing-masing. Kita juga. Kita juga cuma 2 tempat. 2 tempat. Ya, betul. Karena dari 2 tempat jadi Ya. kurang, Pak. Ya, betul. Enggak, tapi dengan jam kerja 12 jam kerja, apa sanggup dia nongkrong sampai 2 tempat? Gak mungkin lah. Kayaknya udah gak masuk akal itu. juga, Nggak masuk akal. Langsung istirahat. Berarti Iya. kan, atau Mau nongkrong ada mikir 2 kali. Iya kan? Atau ada teman-teman lain enggak? Oh enggak. Kalau itu nggak masuk akal. Kalau di F&B Bang biasanya memang anak F&B itu karena sudah kerja terlalu malam sampai malam jadi dia harus nongkrong itu main malam. Aja nih. Aja nih. Aja nih. Bocor nih suaranya. Break aja dulu. Break aja dulu. Kita break dulu ya kawan-kawan. Azan. Nah, tadi berhenti di mana kita? Kalau ada yang masih ingat? Gimana tadi ya? Di sumo. Aku ingatnya di sumo. Awal lagi. di sumo. Enggak, sama- aku ingatnya kira-kira cukup apa enggak? Apa? Gaji segitu untuk Oh. kebutuhan ini. Lewat. Udah lewat. Lewat lagi. Gaji 2 juta cukup? Nggak cukup, apa bilang? Iya. Memenuhi kebutuhan cukup. Iya. Untuk gaya hidup nggak cukup. Iya. Karena kalau gaya hidup setriliun apapun gajimu nggak akan hidup, nggak akan cocok, nggak akan cukup. Triliun cukup lah, Bang. Triliun kalau beli mobil, Cukup. mobil Cukup. apapun, Cukup. beli rumah, Cukup. 100 rumah, Udah pun bisa Bang, udah. 1000 rumah. Kan enggak setriliun itu sekali dapat sampai mati. Iya. Enggak cukup, Bang. Kalau kemampuan dia 1 triliun tapi keinginannya dia 2 triliun, Ah, 1 triliun seberapa lama dapatnya? 1 bulan. 60 tahun lah. 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun 2 triliun. Di umur dia yang 60 tahun dapat 1 triliun itu 60 tahunnya lagi. Jadi umurnya 120 Enggak, Bang, tahun. kalau udah nyampe 1 triliun enggak kali 2. Biasanya lebih cepat proses untuk dapat 2 triliunnya. Ya, karena diolah. Makanya aku jadi- bilang, tadi kalau lu mengaris, kalau misalnya dia dapatnya 1 triliun, terus dia kebutuhannya 2 triliun. Ya. 2 triliun ini kebutuhan untuk berapa lama? 1 triliun dapatnya berapa lama? Gap di situ dihitung enggak? Kalau 1 triliun dapat sebulan, Nah, terus dia butuh 2 triliun untuk 2 tahun, pasti cukup. Cukup memang. ini tadi kan konteks kita masih bicara sama kebutuhan sama keinginan. Iya. Nah, ini kesanggupan intermezzo dia, aja. Kalau kesanggupan banyak dia. inginnya habis juga uangnya lah, Bang. Kalau banyak maunya. Tapi cukup. Aku yakin 1 triliun cukup. Iya. Enggak cukup. Cukup. Apa kali mau dibeli dari 2 Apa yang triliun? mau dibeli dari triliun-triliunan? Itulah. Ya, Apa yang misalkan bisa dibeli? dia Enggak. Gak kebayang uangnya sih mana ya? Ah. Misalkan dia ke mana? itu tadi misalkan dia ini kemampuan dia
dia cuma punya 1 triliun. Oke. Tapi keinginan dia itu lebih dari ini 1 triliun. Iya. Keinginannya Iya. ini 2 triliun. Ya, sedangkan uangnya mentok di 1 triliun, nggak Nggak akan cukup. naik, nggak akan ini, Nggak cukup, tapi kan? berkurang terus. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal dia. Nggak make sense. Nggak make sense. Nggak make Orang sense. goblok dapat uang segitu ya habis lah uangnya. Namanya bu pedot, sampai mati deh sudah habis bang. Dibakar uangnya. Nggak habis bang. Anjing dalam mana nggak dengar? Ya pedot. Pedot bahasa lama pedot ya. Pedot. Pedot masa lama. Aselole ya kan, pedot aselole. Pompa. Kayaknya habis deh kalau 1 triliun. Ya anjing. Kira apa itu obrolannya apa? Aku berharap tadi ada yang lain ternyata. Iya, kira ada mau. Bang Otman aja nggak cukup Pak dengan bunga 2,5 Pak. Ya juga ya, merasa rugi juga dia. Merasa rugi dia. Serugi deh. Makin banyak uang makin banyak kebutuhan ya. Iyalah. Iya kan? Pastilah. Manage-nya aja susah. Pastilah. Uang banyak, manage-nya aja susah, bikin kita ribet juga. Jadi ya Pasti. udahlah itu, bersyukurlah dengan uang yang segitu udah cukup proper kali. Tuhan nggak bakalan ini loh, tahu loh kalau cukupnya segitu, kalau dikasih uang banyak lagi ngelunjak kok. Apa? Mustarjat apa? Dengan gaji kecil aja, kok nggak sedekah, apalagi gaji banyak. Mustarjat apa ya? Istidroj. Istidros. Ya. Diuji nih dengan gaji yang sedikit, kok bakalan nyisihkan nggak? Enggak. Nggak bisa karena aku cukup untuk kebutuhanku sendiri. Kasih Tapi banyak. itu ujian loh. Bukan kebutuhan Mari keinginan. boroknya. Iya, aku nggak, misalnya ada orang mikir kayak gini, gajinya 1,5 juta kita bilang. 1,5 juta. Bisa nggak disedekahkan? Bisa. Ada potensi untuk disedekahkan. Tapi dia ngeluhnya gini, ya gaji 1,5 itu cukup untuk diriku aja. Kan memang 2,5%. Iya, maksudnya kan sedekah berapapun Bisa lah. seikhlasnya bisa. Iya 2.000. 2.000 rutin Oke. tiap hari kan. Minimal tiap bisa. Jumat lah. Iya, Sisihkan. iya. Walaupun aku juga nggak tiap Jumat. Karena nggak salah juga. Aku suka. Tapi ya sisihkan aja. Cuma lupa apa yang dikasih tahu khotibnya. Tidur. Kalau sekarang lupa lah, kalau waktu Jumat kemarin ingat aku. Khotib Jumat aku, lah. aku setiap ini catat, Bang. Khotib Jumat masalah gaji itu kayak mana menurut lo? Khotib Jumat. Layak apa enggak, Bang? Ya Allah. Khotib digaji. Iya. Khotib biasanya nggak digaji, Bang. Biasanya nggak digaji, cuma dibayar ininya aja. Khotib digaji aja udah 2 kata lucu tuh. Khotib digaji. Enggak, memang dikasih. Bang, emang dikasih loh, Bang. Dikasih sama panitia masjidnya aja. Itu bukan gaji, Pak. Sini aja Bang Anggal. Situ aja Bang Anggal. Enggak apa-apa. Kalau ini agak dekat sama mic. Sekalian titip minum Bang. Ambil aja lah sendiri. Kenapa Pak? Ngalang-ngalangi kamera. Jauh kali. Di situ. Balik bawah, Bang. Macam apa ya? Jangan letak situ, letak bawah aja. Udah penuh. Jadi kita teruskan mana nih? Terus kan dengan gaji, pokoknya masih tema yang tadi, gaji sedikit tapi job desk-nya banyak. Oh, masuk ke guru aja tadi. Abang mau apa ke guru? Gaji sedikit. Iya, kalau ke guru ya pasti keluhannya ya seperti itu, karena di bahkan di Asia sekalipun gaji guru itu udah sangat layak di selain negara kita ya. Iya. Itu sangat layak. Di Malaysia, di Singapura, Thailand, Thailand. di ASEAN aja deh, ASEAN aja. Itu mereka udah memikirkan bahwa pendidikan itu memang sekrusial itu bagi sebuah negara. Memang. Nah, disinilah anehnya gitu kan. Namanya negaranya berkembang. Ya Dan pelan-pelan tidak lah, maju. pelan-pelan mungkin ya, mudah-mudahan programnya aja ini makanan gratis. Amin. Tapi honorer tuh memang masih ada. Bukannya udah diganti sama P3K. Iya, harusnya ini Nah itu kebijakannya. Kebijakannya itu memang. kebijakannya itu untuk sekarang para honorer ini memang diwajibkan untuk ikut P3K dan dimudahkan untuk itu. Jadi kalau dibilang honorer sekarang masih ada. Sekarang masih ada yang menjabat, tapi mereka dalam proses peralihan menjadi P3K. Gajinya gimana? Gajinya ada yang tetap, ada yang bahkan di gajinya Tetap sama honor. enggak. Dalam proses sekarang ya masih tetap sama honor. Oh. Ya, karena belum berubah status kan. Orang itu. Bahkan ada yang keluar dari Dapodik karena harus mengikuti program ini. Kan ada yang istilahnya prajabatan sama dalam jabatan. Yang prajabatan ini kita memang harus tidak ada terikat sama sekali dengan instansi apapun.
Karena kita terikatnya sama Menteri Pendidikan aja, mengikuti program itu. Persediaan. Tapi kalau yang dalam jabatan ini memang dari sekolahnya. Nah, dari situlah kadang-kadang yang keluar dari Dapodik ini kesadaran kolektif dari guru-guru yang dari sekolah itu bayar limpul misalnya untuk gaji dia aja. Karena kasihan juga kan, ikut program itu kan butuh duit juga, butuh makan juga. Walaupun biaya pendidikannya gratis dikasih pemerintah, kan biaya hidup nggak dikasih. Biaya pendidikannya aja yang dikasih. Nah, masalahnya orang itu baru aware dengan ini. Yang guru-guru di sekolah aku ya, baru paham tentang konsep PPG itu apa. Baru paham. Aku datang ke situ pertama kali, mereka nganggap aku bayar bupati untuk masuk ke sana. Untuk apa aku bayar bupati? Kenal bupatinya pun enggak. Baru pas datang ke Sergi aku tahu bupatinya. Oh, ini nama bupatinya. Itu aja. Orang itu mikirnya aku datang bayar orang untuk datang ke sini. Coba lah mikir, untuk apa aku bayar orang datang ke sini? Mending dia aja aku bayar orang. Betul. Kalau logikanya di situ. Nah, akhir-akhir ini mereka baru sadar kalau ada yang namanya jenjang karir yang namanya PPG. PPG itu kayak mana, Bang? Pendidikan profesi guru. Ya, jadi guru dilatih secara lebih baik profesional gitu. Tentang bagaimana cara mengajar, bagaimana cara Menjilat. betul, menjilat betul. Sebagai bawahan kita harus menjilat atasan, betul sekali. Bagaimana pedagogi anak, kita harus manajemen kelas dan sebagainya gitu. Itu yang dipelajari di PPG itu. Berapa Nah, lama itu? Kalau PPG? kalau kami prajabatan kemarin itu 2 semester, setahun. Tapi kalau yang dalam jabatan ini aku nggak tahu, kayaknya lebih singkat deh. Karena mereka sambil mengajar juga kan, mengajar tapi masuk kelas, masuk Zoom dan sebagainya, ribet lah pokoknya. Kalau kami ya bebas aja, kayak mahasiswa biasa, kayak kuliah tambahan setahun. Itu aja. 2 semester itu dan full. Nah, dari PPG itu nanti ada yang namanya gaji surti, tunjangan sertifikasi. Iya. Karena guru itu mendapatkan sertifikasi. Itu memang 3 kali gaji, cuma dikasihnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dengan UMR yang kita bilang lah, UMR yang 3 jutaan dan sebagainya, dikalikan dengan 3 kali, nanti hasilnya 3 juta. 3 juta dikalikan 3, 9 juta, 9 jutaan kita bilang. Dapat gaji sertinya dan gaji rutin setiap bulan 3 juta. Tapi masalahnya banyak kawan-kawanku yang ngeluh gaji mereka itu nggak cukup, bahkan dengan serti itu. Kenapa? Karena banyaknya pemotongan yang ada di wilayah dinas itu. Pemotongan itu nggak tahu, entah apa pemotongan. Kami malah akhir-akhir ini disuruh bayar zakat. Bayar zakat, potongan zakat ya, potongan zakat. Iya. Cuma nggak tahu peruntukan. Nyata Bang. Potongan zakat. Bahkan disuruh tanda tangani. Karena kan serti sekarang itu datang dari pusat langsung ke rekening kami. Nggak lagi sangkut paut sama manusia-manusia itu. Nggak lagi sangkut paut dengan bupati, dengan kabid dan sebagainya. Nggak ada lagi. Dari Kemendikbud langsung ke kami. Menteri Pendidikan langsung ke kami gitu dananya. Nah, mungkin cara ngolahnya ya dari situ, dibikinlah zakat. Sedangkan kita tahu kalau mengeluarkan zakat itu di mana kita domisili kan? Iya, betul. Kalau aku misalnya, aku hari raya lebarannya pasti pulang ke Aceh. Ya aku bayar zakatnya di sana. Ya di Aceh. Tetap dipotong di sini. Itulah kami bingungnya kenapa? Kenapa nggak jujur aja gitu? Ini untuk makan kami gitu dibilang. Kami lebih ikhlas gitu untuk kasihnya. Kami butuh makan loh katanya. Kami capek kerja, bayarlah untuk kami. Ya lebih ikhlas daripada dibilang-bilang zakat kayak gitu. Kami sadar juga kalau di sini pendatang gitu. Sehat Bos. Lah gitulah kira-kira. Nah kalau tapi dengan itu kan kita udah lihat gajinya layak kan? Gajinya layak banget. Seharusnya layak. Tapi masih banyak yang ngeluh gitu. Ya masih banyak yang ngeluh gajinya nggak cukup gitu. Nah aku bingung faktor apa yang buat mereka ngeluh gajinya nggak cukup. Apa karena tekanannya nggak sewajarnya itu? Itu kan adalah upaya pemerintah bikin gaji seperti itu supaya lebih menunjang makmur lah, sejahtera. Iya, supaya mensejahterakan guru gitu. Itu salah satu upaya dari pemerintah. Cuma memang hasilnya belum maksimal, belum sebesar gaji yang ada di ASEAN dan sebagainya di luar negeri sana. Tapi setidaknya lebih sejahtera lah. Lebih sejahtera dari dulu kita bayangkan Betul.
Dari zaman-zaman mamaku, zaman-zaman kakakku itu ya miris, masih kadang-kadang ada dibayar pakai beras. Kadang-kadang itu. Apa lagi dibayar pakai apa lagi? Bahkan ada guru yang nggak dibayar, Bang. Bahkan ada yang nggak dibayar Dia ya. memang ikhlas Betul, aja, ngajar. ikhlas saja. Ada yang pakai 3M dibayarnya. Ya, cuma masih mungkin ya gaya hidup itu ya, Bang. Gaya hidup mungkin Guru dengan Tom Samcong nggak dibayar ya? Tom Samcong siapa yang bayar? Gurunya Sun Gokong. Ngajar Ipman. Guru-guru yang monyet, babi. Yang ngajar babi, Pak. Susah kali ngajar babi. Ngajar monyet, babi, kucing, kuda. Ngajar kuda. Tom Samcong. Tom Samcong. Nggak tahu aku. Abang nggak nonton Kerasakti? Enggak. Ya Allah. Kerasaan deh. Abang nonton nggak Kerasakti? Tahu. Tahu Tom Samcong nggak? Tahu. Tom Samcong itu guru paling baik, Bang, sumpah. Oh, yang ke timur. Iya, yang di timur. Mencari kitab suci. Bukan ke timur, ke barat. Ke barat. Oh, itu namanya Tom Samcong. Tom Samcong, Iya. biksunya, biksu Tom. Bisu Tong. Ah, Namanya aku Bisu Bisu Tong. Tong. Biksu Tom, dia baik kali loh, Bang. Nggak pernah maki. Namanya dia kan dari ini bukan maksudnya karena budaya, tapi kan dia memang Gak, yang diajarinya siluman semua, Pak. Kok bisa diam? Aku curiganya baca ayat kursi dia. Baca ayat kursi. Makanya kepanasan murid. Aduh, guru. Sungguh itu bakar-bakar. Kita ini bukan Islam, guru. Mungkin gitu ya. Mancing. Itu mungkin ya karena gaya hidup ya merasa nggak cukup gitu. Padahal kalau untuk ditabung bisa. Bisa, Pak. Bisa. 3 juta bisa lah. Nah, kadang-kadang mereka ngeluhnya yang ini, yang udah berkeluarga, Bang. Yang udah berkeluarga memang aku rasa nggak cukup deh kalau untuk segitu. 3 bulan dapat gaji serti, per bulan 3 juta ya nggak cukup lah menurutku. Kalau udah keluarga dan hanya dia pemasukan modal utamanya, istri dan anak-anaknya itu tidak ini, dia yang biayai mereka. Ya. Apalagi perantau kan, jatuhnya dari Aceh ke Serge untuk kerja seperti itu. Mungkin biayanya lebih mahal daripada orang asli di situ dan dapat serti. Iya, gitu. iya. Nah, jadi kalau dibandingkan ya mungkin bisa juga. seperti Apalagi itu. yang dapurnya 2 kan. Hmm. Berat kali tuh. Berat. Makanya ada promo. MBG. Ya Allah. Kami belum dapat MBG. Belum dapat MBG. Anak-anakku kutanya tadi, kita kalau dapat MBG kalian takut nggak keracunan katanya? Enggak, Pak, kami nggak peduli keracunan katanya. Dia aja makannya tiap pagi biawak. Ada satu anak sarapannya biawak tiap pagi. Sarapannya biawak tiap pagi. Dia aja makannya biawak, mana takut MBG keracunan katanya. Aneh kali. Obat itu, Bang. Mana takut dia? Anjing kali makanan aneh-aneh kali bilang. Tapi ada orang bilang biawak itu obat. Iya. Obat lapar. Tiap pagi. Ini sempat juga bahas di ini podcast dia, sabar mikir. Iya. Podcast dia, mungkin biawak aja takut masuk ke rumah orang itu katanya. Biawak nih kejebak masuk ke rumah. Ya Allah katanya. Dimasak aku katanya. Astagfirullah katanya. Serem kali murid Bang. Orang aneh mana coba yang sarapan biawak? Nggak tahu aku beli Jadi wajar bagi mereka gitu, makanan yang aneh-aneh gitu. nggak maksudku itu nyata. Nyata, Bang. Sarapannya biawak. Sarapannya biawak. Asli. Aku sempat kutanya memang anak-anak hari ini kan kami ada sarapan bersama kan, sarapan bersama. Besoknya aku tanya lagi, hari ini ada sarapan nggak? Tanya satu-satu, sarapannya aneh-aneh. Yang umumnya ya B2 lah kita bilang, karena mayoritasnya Batak kan. B2 itu wajar lah menurutku. Nah biawak ini Pak, kayak mana orang makan biawak coba? Rasaku ini dari opungnya memang kerjaannya minum tua. Mungkin dari lopo Tambul, tua itu ya. kan. Dari tambul. Dorongan itu ya dibawa pulang ke rumah, dimasukkan kulkas. Datang anaknya pagi sarapan dihantamnya. Itu sisa tambul aja, Bang. Astagfirullah Sisa tambul maksudku. mama. Iya, kenapa dibawa pulang ke rumah? Kenapa nggak dibuang maksudku? Nah, masih sisa, Bang. Kan beli tambol biawak, Bang. Malu. Allah, ngeri kali. Tadi aku coba biawak lagi. Cuma sayang Pak, tingkahnya betul kayak biawak anak itu. Sumpah bandel kali. Melet-melet lidah ya. Susah Kalau dibilangin. dinasihati. Nah gitu. Ya. Susah kali Air dibilang. liur keluar.
Bingung Bang. Memang sarapannya aneh-aneh. Makanya nggak berani ku tanya lagi apa sarapannya, udahlah. Bewok lah. Yang penting ku tanya ada sarapan nggak ada, yang penting udah terisi perutnya udah aman. Kalau belum, Kalau belum ya dia minta cari yang biawak. aku. Sebagai guru yang baik, peduli dong sama siswa. Iyalah, Pak. Cari kan biawak. Serapan loh, Pak. Asam lambung hukumat, Pak. Orang biawak lu. Ya Allah. Berani nggak abang ada jumpa biawak abang tangkap? Iya, Allah nggak berani aku. Nggak berani aku. Orang itu dimakan. Kok bisa gitu kepikiran? Dia aja jadi hama tuh, Pak. Jadi hama biawak itu. Kayaknya di tempat normal jadi hama sih. Jadi hama untuk kolam-kolam ikan. Iya. Ya, jadi hama dia. Harus dibasmi. Itulah itu. Itulah itu. Kok jadi ke biawak ya? Apa tadi pembahasannya? Guru. Kita tarik lagi. Guru. Guru ya? Gaji guru rendah ya? Nah, kalau sebagian guru-guru honorer dan bahkan di daerah-daerah, aku ada lihat juga kalau gajinya itu memang minus gitu, minim. Karena kenapa? Karena dana bosnya sedikit, muridnya sedikit, dana bosnya sedikit, anggaran pembangunannya sedikit. Jadi gaji-gaji guru honorer itu lebih sedikit lagi gitu. Karena kan nggak mungkin aja sih dari guru PNS-nya yang digaji rutin tiap bulan dikasih, cuma kan nggak banyak. Iya. Gak mungkin mereka harus mengeluarkan gopek setiap hari untuk setiap bulan untuk orang itu, gak mungkin. Paling enggak limpul, masing-masing kepala ini limpul dikasih, ya kan nggak seberapa juga. Untuk bantu-bantu ya. Untuk bantu-bantu. Sedangkan biaya hidupnya udah berkeluarga, udah punya anak. Tapi Bang, kenapa lah Bang harus ada guru honorer? Apa karena pemerintah nggak sanggup gaji? Bukan. Rasaku bukan nggak sanggup gaji, Bang. Rasaku ini kebutuhan pendidiknya banyak di sekolah itu, di satu daerah itu kebutuhan pendidiknya banyak, sedangkan pendidiknya itu tidak terserap secara langsung ke ranah pendidikannya, ke ranah sistem pendidikannya. Jadi kebutuhannya banyak nih. Misalnya di sekolah itu nggak ada yang ngajar bahasa Inggris, nggak ada yang ngajar olahraga, tapi ada nih, abang baru lulus kuliah. Ya dimanfaatkanlah di situ. Abang statusnya kan belum terserap sebagai tenaga pendidik. Iya. Nah, sebagai outsourcing aja abang masuk ke situ. BHL ya. Ya kan? Sebagai tenaga tambahan di situ. Ya, gajinya dari mana? Kan dari pusat nggak terdata kalau ada orang yang masuk dan harus digaji di daerah itu. Kan nggak terdata ya. Jadi kolektif aja. Nah, kenapa nggak langsung dari pusat minta? Nah, harusnya begitu. Iya. Harusnya begitu. Cuma sistemnya nggak seperti itu, Bang. Nggak bisa ini. Walaupun udah masuk Dapodik, mereka sepersekian persen untuk bonus untuk mereka gitu. Gaji yang dialihkan untuk mereka. Kadang-kadang ada yang ambil dari dana bos, nggak langsung gaji honorer. Dari pusat kan dikasih biaya pendidikan, nggak langsung dikasih gaji honorer segitu, nggak ada. Cuma dikasih dana bos diperuntukkan untuk apa gitu. Nah itulah nanti kerjaan operator sama Capsek yang bagi-bagi itu dana bos itu kemana gitu. Jangankan gaji guru honorer, WC aja kami satu dipakai semua orang kampung pakai itu, gila. Ya spill sekolahnya Bang Robi. Berak nggak tenang aku berak. Bang spill sekolahnya Bang Robi. Texas sekali ya. Aku berak ada anjing ngantri, Pak. Anjing pengen masuk juga ke situ. Ya Tuhan, teringatku cemana ini. Buka pintu nyapa anjing kan. Gila. Spill sekolahnya Bang Robi. Bingung aku. Spill sekolahnya Bang Robi. Kok bisa segitu? Jangan. Adalah. Memang separah itu. Orang-orang kampung pun ini. Abang paket ngantar paket ke wilayah itu. Bang depan mancing, depan kencing ya katanya. Ya Allah, kencingnya di situ, Pak. Bisa gitu. Itu kamar mandinya bersih ya tuh? Tidak bersih dong. Bersih dong. Siapapun boleh masuk dong. Wah nih mau ke ladang. Singgah situ bentar. Buang hajat. Slow aja, biasa. Pak gitu. Dia masih bawa jangkol dia Pak. Banyak kali orang singgah. Aku setiap buang air besar atau buang air kecil ini ke masjid depan itu. Masjid depan PTPN itu rambutan. Iya. Situ 10 menit itu. Rasanya, kenapa Bapak setiap hari ke fotokopi katanya? Fotokopi Bapak tiap hari, apa yang Bapak fotokopi kan? Gak mungkin lah aku kasih tahu aku berak, gak mungkin. Kasih tahu aja di sini tidak layak Bu untuk Fotokopi lah, tersinggung Bang, aku takut tersinggung. Oh, iya. Karena anjing memang masuk ke situ, aku takut sama-sama titit kan. Sama-sama titik. Takut menyamak dia, malas menyamak. Malas menyamak titit Bang, sumpah. Kena lumpur dulu di Asli, sana. capek kita.
Oh, udah mending gue bilang fotokopi aja lah. Tiap hari fotokopi aku. Tapi bisa jadikan bisnis tuh, Bang. Fotokopi. Enggak, kamar mandi sekolah, Bang. Sekali masuk 2.000. Ya Allah, bisa. Dimakan lah dia sama orang itu, dipotong-potong badannya. Aku bisnis kan gila. Siapa kau katanya? Ada nggak honorer jaga toilet? Mending- Masukan dia, Bang. Mending anggaran dana bos buat WC satu lagi sih. Itu aja sih. Iya, iya. Itu aja sih. Bisa duduk tapi. WC. Pagar kan lah. Gak ada pagar itu pun, gak ada pagar. Iya, beda Ada kan pagar, jarak sumpah. itu Ada antara pagar. sekolah sama. Oh, kami upacara. Tanami ubi aja, Bang. Buat makan. Oh iya iya, pagarnya dari Umi ya. Kami upacara nih. Anak-anak berdiri di sini persis di jalan. Wah lewat terus. Wah, lewat. Selalu aja dia. Ya Allah, teringatku cemana ini gak ada aturan kali. Oh masih pacara berarti. Upacara masih. Cuma ibu-ibu itu kan yang mengandalkan ini aja, nada suara yang tinggi. Woi, katanya, kurang ajar kau. Katanya, gitu-gitu. Lagi upacara, Pak, kurang ajar. Cemana? Nggak ada hormat-hormatnya sama bendera. Ada. Bilang ada murid katanya, masih lewat situ kau katanya. Dalam hatinya aman-aman aja. Kitanya ini. Kita ya ini. Apa ini lah? Kita ini. Kampung kita ya. Usah. Ditonton Pak kalau upacara. Memang ada pembatas itu. Sekali-sekali abang ngajain ikut. Tapi pernah abang jadi pemimpin upacara? Pernah. Aku kadang-kadang mendadak jadi pemimpin. Orang itu lagi malas semua kan. Pak pemimpin, improve aku. Harusnya aku di mana-mana di sekolah manapun biasanya dikasih tahu jauh-jauh hari seminggu sebelumnya. Minggu depan Bapak ya, ada gilirannya. Ya, jadi kita persiapkan bahan. Pemimpin apa pembimbing? Pembina upacara. Pembina. Aku dengarnya pemimpin. Pembina upacara. Upacara sama aja. Beda. Pemimpin Oh, nih. yang bawahnya ya, yang bawahnya ya. Iya, ibu-ibu itu hormat. Oh iya, pembina. Tiba-tiba disuruh jadi pemimpin gitu. Pembina disuruh jadi pembina. Jadi improve lah apapun itu. Abang tausiah di situ sekali. Ya Allah. Jadi- nggak buka pakai salam, Pak. Nggak buka pakai salam. Jadi salom gitu. Nggak pakai selamat Mana pagi. ada salam? Mana Selamat berani pagi, aku? selamat pagi. Selamat biasa. pagi, Horas maju. Ya udah itu kan salam juga. Horas maju dua. Gitu. Enggak assalamualaikum. Nggak ada. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi ya. Pagi, luar biasa. Kurang keras. Sekali lagi. Gitu. Pagi, luar biasa kata. Assalamualaikum, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Itu Oh, biasanya panjang kali. opening untuk Panjang kali. pejabat Ya, daerah. itu memang panjang kali. Cuma udah selamat pagi udah, kata-kata penghormatan udah langsung kuhantam aja apa yang ini terlintas di kepala aku. Apa itu contohnya? Kadang-kadang lihat sampah. Kalian ini udah dibilangin lihat sampah buang walaupun bukan sampah kalian. Terus ada wak-wak di samping buang sampah. Gari nih. Kok yang murid itu. Wah, buang sampah sembarangan gila aku bilang. Bego. Bukan sampah murid ternyata, sampah orang itu, orang-orang kampung. Aneh kali tempat itu. Dan itu jadi Apalah kawasan buang. sekolah ya. Iya. Kami menuntut murid untuk buang sampah ini. Tapi orang sekitar buang sampah sembarangan. Sabar lah Bang ya. Ya Allah, pusing. Gitu lah. Bingung, Pak. Orang itu pun kedatangan abang nganggap abang sebagai Mesio. Penolong. Aku aja gak ketolong melihat itu. Keadaan ini memang gak ketolong lagi. Tolong. Memang gak ketolong lagi keadaan kayak gini. Aduh. Itulah mungkin ya. Job desk-nya banyak tapi gajinya bercanda. Kalau aku bilang guru ya, gajinya bercanda. Gitu. Makanya sekarang guru-guru kan nggak ada lagi yang punya semangat untuk mencerdaskan kehidupan. Betul. Kadang-kadang datang ke sekolah cuma ini untuk kewajibannya aja. Apalagi Menurut abang salah siapa tuh Bang? aku nggak bisa nyalahin siapa-siapa sih. Banyak yang disalahin faktor, gitu. iya. Dan bahkan bisa ke diri pribadi gitu kalau mau disalahkan. Semalam itu ada kurikulum merdeka namanya. Murid nggak boleh dipukul. Bahkan sampai sekarang murid nggak boleh dipukul, nggak boleh disentuh apa-apa. Cuma kan untuk mendisiplinkan murid, jatuhnya guru-guru itu membiarkan aja.
Karena saking malasnya nggak tahu lagi cara ngontrol murid, dikasih tahu nggak paham, dikasih efek jerah nggak peduli, nggak mempan bagi orang itu. Jadi membiarkan. Menurutku itu lebih buruk daripada mukul. Oh iya. Ya. Murid dibiarkan bandal, mereka nggak tahu salah dan benarnya bagaimana gitu. Iya, iya. Jadi membiarkan itu lebih buruk daripada mukul. Jadi muridnya jadi seburuk-buruknya manusia jatuhnya. Ya. Divonis sama gurunya. Kalian adalah seburuk-buruknya manusia. Aku malah kadang-kadang terpengaruh bang, ngikut-ngikut gitu. Kadang-kadang aku tengok ini guru-guru lain ya, guru-guru senior. Dibilang goblok semua muridnya. Kadang-kadang aku ikut gitu. Kalian ini udah gak ketolong lagi, bilang. Tolonglah diri kalian sendiri gitu. Cuma mereka mungkin nggak tersinggung karena aku kecil suaranya. Bergumamnya teh. Tolonglah. Jangan ribut kali. Bapak ini katanya. Jangan ribut kali kata. Goblok. Tiap hari mukul Pak, nggak tahu aku kenapa. Pernah tegas nggak? Kayak mau nada suaranya yang ditegaskan gitu. Ada, cuma tegasnya udah aneh menurutku. Gak diam kalian, kupijak batang lehermu gitu. Diam. Ketawa orang gitu. Diam. Ketawa. Ada yang diam. Ada yang diam. Cuma ada di belakang. Mana berani dia? Wah, cocok malah. Parah Pak Sangar. Pijak batang lehermu. Cuma memang kita kayaknya sebagai guru-guru ini harus menunjukkan power kita dulu, baru anak-anak itu takut gitu. Iya. Ah. Itu juga kita. Harus nampakkan reman kita dulu, baru anak itu, bapak ini kejam nih. Kadang-kadang ya sekarang udahlah gitu. Bingung aku. Cuman kalau berkaca dari zaman sekolah dulu, aku emang lebih ingat sama guru yang killer sih Iya, daripada guru yang semi-semi killer gitu Iya. ya. Yang kasih hukuman nanggung kan. Kalaupun dibilang efek jerah, aku bingung bang sekarang bang. Anak-anak kalau misalnya dulu dihukum suruh keluar kelas, suruh berdiri di luar kelas, Iya, suruh iya. berdiri satu kaki. Iya. Sekarang senang mbak. Nggak belajar. Yeay, nggak masuk katanya. Ya Allah, apa? Sini kau masuk depan kelas suruh berdiri. Joget ya pak. Bingung aku. udahlah sabar-sabar lah itu baru. Bingung aku. Itu Udah sekolah habis itu. pembahasan. Sekolah itu. Sekolah itu ya. Sekolah itu. Nggak tahu aku tuh. Kenapa beda kali ya? Kenapa? Kok beda kali habit anak-anak di sini? Entah makanannya kayaknya nggak betul ini. Balik lagi ke makanannya nggak betul. Ya Wak. Makanya MBG kasih. MBG memang perlu MBG. Perlu MBG kan? Biar tahu. Oh ini makanan gitu. Kan lu jelas udah keracunan kan? Ya kan? Udah kebal dia. Udah jelas kita Udah kebal dia itu. Iya. Kalian nggak takut kalau memang masuk sini keracunan? Makan bebe awak banget. Wah, lucu banget. Ya, makan biawak mana takut dia. Atau sekali-sekali ya Bang ajakan ini Salat. study tour. Study Abang tour. kenal Study study tour. tour ke kota. Anak-anak ayo kita ke kota study tour. Ini Oh. loh makanan yang begini yang Oh, Perlu mungkin duit ya. juga deh Duit keluar juga nanti. keluar. minta Tapi nggak lah apa-apa. sama mamanya. Ya. Mereka benar. Ini makan bersama nih, sarapan Ada bersama. Pak, mamanya. Pak sarapan bersama. Dia cerita sama aku. Ini sarapan bersama nih, Bam. Si murid-murid wajib bawa bonton ke sekolah. Toh merepet orang tua murid ke dia. Ngapain ada sarapan-sarapan, bertambah pengeluaran. Tambah pengeluaran. Satu kan jadinya masak pagi Bingung, Pak. bingung. Direpotkan harus ini yang seharusnya Bertambah pagi udah pengeluaran. siap-siap Seharusnya belakang. makanannya cuma di sini. Nah, gitu-gitu. mungkin ya nggak tahu aku kenapa nakal kali ya, mungkin karena muridnya sedikit dan di pelosok kali, jadi mereka bingung mau ngapain gitu, jadi hiburan mereka ya berantem. Itu mungkin bingung ya, karena mungkin ya kepalanya nggak terlalu kreatif gitu kan, bisa main apa gitu, main betok lele kan, karena nggak ada resource gitu ya, mainnya berantem aja, ambil satu kayu tap udah nangis. Kompetisi nangkap biawak bisa dibilang. Bisa. Laga anjing. Terlatih. Hobi anak-anak mancing semua. Mantap. Anak-anaknya hobi mancing. Hobi mancing semua. Hobi mancing. Hobi mancing. Semua. Hobimu apa? Mancing. Cita-citamu tentara. Mantap kali. Nyambung itu. Nyambung itu hobi mancing. Cita-cita tentara. Hobi mancing. Semua. Hobi mancing. Semua. Bang justru itu dari kecil dilatih makan biawak Bang. Biar jadi tentara. Oh, paham. Betul. Bisa survive ya? Apa nampak? Ayo, makananku sehari-hari ini. Hey. Sepertinya ini bukan latihan bagiku. Ini adalah cuma Survive. aku pindah tidur. Bisa sih.
Anjing lari kali pembahasan. Lari. Kok jadi bahas ini ya? Kesimpulan aja nih. Udah mau tutup aja lah. Udah betul kali. Yang penting di awal sesuai tema. Udah ngeluh. Syukur-syukur ada yang denger sampai akhir. Aneh kali ceritanya. Minimal 5 menit pertama udah stop. Iyalah. Selalu gini ya. Setiap jeda kita beda pembahasan, selalu gini. Makanya ini judul. Episode semalam itu tentang narkoba. Gara-gara tentang narkoba ngawur kali, aku bikin episode baru. Gak bisa aku sambung jatuhnya. Harusnya disambung kan, tapi gak bisa. Apa kalau kesimpulan dari Bang Gali dulu? Kesimpulannya tentang Baru mau tanya apa mau disimpulkan? tentang gaji yang sedikit tapi job desk-nya nggak sesuai dengan salary-nya gitu. Nah, banyak bersyukur lah. Abis. Banyak bersyukur karena begini. Pas itu. Nggak banyak Betul. di dunia Indonesia ini yang kita lihat untuk hidup aja dia nggak bisa. Saking Iya, susahnya. betul. Jadi dengan ada kau punya gaji bersyukur aja banyak-banyak. Udah. Betul asli. Itu aja sih. Itu aja sih. Dari kawan-kawan ada nggak yang mau ditutup? Enggak ada. Sebenarnya masih ada keresahan lagi soal gaji. Tapi Gas. udah kesimpulan. Gas, apa keresahannya? Udah kesimpulan. Coba Gak apa-apa, bakal nanti kita foto deh. Taruh di Kita belakang. balikan itu ke tempat bahas tadi. Apa keresahan abang coba Iya. tentang gaji? Nah ini aku punya keresahan soal kalau nggak salah ada yang pernah bilang kalau nggak salah Wiji Tukul. Kita sebagai buruh pabrik itu datang ke pabrik, habis itu setiap dari pabrik ke warung buat berutang. Iya. Nah itu siklusnya dia bang gitu-gitu aja. Terakhirnya gajinya itu cuma untuk sanggup Nutup bayar utang, nutup utang. Nah itu kalau soal gaji. Betul. punya keresahan. Ya jadi kesimpulannya kita tutup aja. Karena saking minimnya gitu ya. Allah. Paham. Maksudnya paham kan? Ya bisa. Paham. Ini bisa juga dijadikan kesimpulan gitu. Iya bisa jadi. Kalau kebutuhan hidup manusia itu memang setiap hari itu makin bertambah, tapi gajinya stuck aja gitu, segitu-gitu aja. Jadi banyak orang-orang yang mencukupi kehidupannya dengan ngutang supaya pas gajian nanti bisa ditutup. Jadi kekejar terus nih dalam keadaan kekosongan terus Iya, nih, betul. kosong dapatnya kosong. Terus sampai tua kerjanya tabungannya sepersekian lah, sedikit, sangat Nggak bisa sedikit. saving sih jadinya. Bahkan nggak bisa saving, ada juga nggak bisa saving, ya asli. Karena ya, apalagi kalau udah berkeluarga, itulah masalahnya. Jadi takut aku berkeluarga. Mulai. Oke, mengalih kesimpulannya apa? Tadi Ya, udah kesimpulannya, banyak-banyak bersyukur aja. Udah. Banyak bersyukur. Karena untuk hidup aja kita udah syukur. Ya asli. Makoli inna kau. Inna makola, inna magufron. Makoli wakala inna makuflan. Sesungguhnya manusia harus banyak bersyukur. Bahasa semut itu bahasa semut. Bahasa semut. malakali magufran. Kalau bahasa gajah? Innama makali wa gufran. Kalau bahasa Aho. Bahasa aho kan. Saya kan sudah bilang. inna makoli, inna Innama magufron. makali magufran. Tolol. Mungkin itu ya, mudah-mudahan para pekerja di Indonesia lebih sejahtera. Rapli mau kasih kesimpulan. Oh ya, silakan Bli. Bahasa martel. Makali inna tuk makali inna tuk. Nah itu. Itu kesimpulannya. Pembahasan malu. Malu. Ada nggak kesimpulannya? Ayo. Udah, kita tutup mungkin. Sebelum closing abang ada yang lupa bang. Apa? Abang semalam bilang waktu episode kita tentang apa? Tentang dewasa. Hmm. Itu abang ada terakhir kalimat bilang, aku biasanya selalu mengucapkan. Oh ya, betul. Iya, jadi apa yang harus Betul, aku mengucapkan bang? Mohon maaf. Karena Ini kan belum kesimpulan. Iya, Kita tutup iya. dulu. Mudah-mudahan para pekerja di Indonesia ini semakin sejahtera. Amin. Dengan keadaan negara kita yang semakin berkembang. Aku positif nih, kedepannya Indonesia bakalan Berkembang hancur. bakalan berhasil Berhasil hancur. menuju emasnya itu. Emasnya. itu. Cuma nggak tahu, nggak mungkin 2045, nggak mungkin. Hah. Nggak mungkin secepat itu, mungkin dalam proses waktu yang lama. Mudah-mudahan 3055 lah ya. ya lebih sejahtera. Mudah-mudahan 3.005. rupiah mulai menaik, mulai menguat ya, mudah-mudahan ya. Harga emas tolong diturunkan, siapapun yang bisa menurunkan harga emas tolong turunkan.
Dan mohon maaf juga apabila di episode ini kami kurang sekali pembahasannya, kami tidak punya referensi. Kami manusia-manusia goblok yang ada di bumi ini. Gobloknya kesini, Cok. Goblok. Ah, gitu. Jadi adil kan? Ada 4. Goblok. Nah, udah. Karena memang ini memang jadi keresahan kami gitu, karena rata-rata ini sempat bekerja dan gajinya minim Masih sekali. bekerja sih aku. Masih bekerja. Bang Aris, Udah resign, ini juga. Masih cari kerja. Ya, mudah-mudahan Bang Aris dapat pekerjaan, Rafli juga jadi semakin sukses. Aku saranku kalau udah dapat kerjaan Iya jangan ini ya. kerja yang menggali. Kan ya makin sukses gue bilang. Kalau udah Apapun. interview gajinya segitu jangan ngeluh di tengah jalan. Asli. Udah itu. Mudah-mudahan ya gitu aja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.